Saudara, minyak goreng rakyat di dalam kemasan dengan merek Minyak Kita dicurangi. Sejumlah oknum melakukan kecurangan dengan mengurangi isi takaran hingga menjualnya di atas harga eceran tertinggi. Tidak hanya itu, sejumlah oknum produsen bahkan mengganti isi Minyak Kita dengan minyak curah yang tentu kualitasnya jauh lebih rendah. Lalu bagaimana awal mula kasus ini terungkap dan bagaimana modus ini berjalan? Inilah episode ke-18 program Dipo Investigasi. Saya menelusuri, mencari bukti. Saudara, saya sudah berada di salah satu warung di Pasar Palmerah. Kita lihat warung ini menjual Minyak Kita yang 1 liter tapi dalam pouch ataupun tidak dalam botol, ini juga ada. Dan ada juga yang dalam kemasan 2 liter. Saya akan coba berbincang dengan pemilik warung. Sudah tahu ada temuan yang kurang dari takaran, Bu? Tahu. Tahu, Bu, ya? Tapi saya nggak mau beli lagi. Nggak mau beli lagi? Waktu itu kan lagi kosong. Oke. Yang mana-mana kosong dan mahal. Yang pouch mahal sampai 200 lebih per 1 dus. Oh, per 1 dus. Kalau satuannya itu berapa, Bu? Modalnya aja sekarang hampir 16.000 1 liter. Padahal harga HET-nya 15.700 makanya ya? nggak boleh begitu. Ibu beli di mana biasa, Bu? Di toko. Oh, tangan kedua, Bu, ya? Nggak Tangan langsung, ke, ya? soalnya kalau di distributor apa Iya. pabrik gitu nggak suka nggak kesini. Oke. Kalau yang di botol sama yang di pouch itu ada bedanya nggak sih, Bu, isinya, Bu? Takarannya sama nggak kalau yang di pouch itu? Apa kurang juga? Ada yang kurang misalnya, tapi kan itu mereknya dari mana. Soalnya kan minyak perusahaannya kita, ya? Nah, Oke. perusahaannya. Kalau untuk harga ada harapan mungkin, Bu, dikurangi? Ya, kalau bisa jangan ditulis 15.700. Oke. Karena kan kita jualnya misalnya 18.000 atau 17.000. Ditulisnya 15.000, nya harganya 15.700. Jadi konsumen Komplain ya, Bu, ya? komplain. Bu, saya mau nanya, Bu, untuk stok Minyak Kita masih ada, Bu, di pasaran? Alhamdulillah masih ada. Yang di botol masih ada? Di botol udah jarang yang. Oh, di botol udah jarang. Udah Oke. jarang. Bu, emang sudah ditarik, apa jarang stoknya apa gimana, Bu? Memang sudah tidak ada ya. Kayaknya saya sendiri tidak dikirim lagi. Ibu tapi tahu, Bu, yang lagi rame yang di dalam botol itu takarannya kurang, tahu, Bu? Tahu pun belakangan ini aja ya. Tanggapan Ibu gimana, Bu, setelah tahu, Bu? Ya itu mengecewakan ya. Karena konsumen merasa dibohongin kan sama pabrik, otomatis lah kalau kayak gitu. Sejauh ini tapi pernah ada yang komplain mungkin, Bu, konsumen? Ada. Sebelum itu booming ya, belum viral itu ada konsumen yang komplain. Komplainnya soal takarannya itu? Untuk harganya sendiri, Bu, untuk Minyak Kita sendiri, ini berapa sih, Bu, sebenarnya, Bu? Kalau saya sendiri menjualnya 19 per liternya. Oke. Nah, kalau modalnya sebenarnya berapa, Bu? Untuk 1 bungkus aja misalnya? Yang 1 liter modalnya 17,5. Jual Minyak Kita nggak, Bu? Wah, sementara lagi nggak dulu. Kenapa tuh? Nunggu stabil. Nunggu stabil Iya, harganya? Iya. Biasanya berapa, Bu, harganya, Bu? Harganya 18. Waktu Ibu jual sempat dapat yang takarannya kurang nggak, Bu? Dapat. Dapat? Iya, komplain wah kok kurang nih berapa gitu. Aduh, gitu wah. Udah pembeli pada sering. komplain? Iya. Oke. Kan gampang sih ini tinggal nimbang. Kalau memang itu kualitasnya bagus, harganya miring, kan menolong juga buat kita. Oke. Kayak kita nih yang jualan-jualan gorengan. Bu pakai Minyak Kita, Bu? Iya, Oke. dibohongin ya. Pernah dapat yang takarannya kurang? Ada tulisannya Kalau yang sama botol? yang itu, yang botolan, iya. Oh. Kalau yang pouch jarang, nggak pernah itu sih. Udah Jangan dikurangin, harganya naik, susah lagi di pasaran. Harganya Iya, naik, Bu? Harganya ya kan dari berapa? 16.000. Oke. Iya, 17.000. Sekarang 18. Kalau saya nih saat ini sampai Iya. sekarang masih pakai Minyak Kita. Masih, Bu? Iya. Tapi saya nggak mau yang botol. Pernah beli yang botol. Udah begitu kok lama-lama kebekuk gitu. Terus ganti yang plastik itu. Nah, takutnya yang botol tuh apa namanya? Bukan kita gitu. Takutnya tapi mereknya kita. Nah, soalnya kan ada yang Iya, ada yang palsu. isinya curah palsu. Pernah dapat juga, Bu? Pernah. Dari segi warnanya beda? Beda. Iya. Agak Kayak kedinginan coklat-coklat gitu. Terus beku dia. Oh.
saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dengan Mas Rio Priambodo. Mas Rio, terima kasih untuk waktunya, Mas. Sama-sama. Mas Rio, sebelum kita bongkar apa yang sebenarnya menjadi akar persoalan dari minyak kita yang kemudian disebar di pasaran, kita coba takar dulu ya, Mas ya. Apakah betul minyak yang kemudian dijual di pasaran ini sudah sesuai dengan takaran dan bagaimana kualitasnya? Kita sudah beli, Mas, 4 minyak dari 2 pasar. Ini ada yang bentuknya botol dan masih disegel tentunya, dan ada yang dalam kemasan pouch, Mas. Kita coba lihat bareng-bareng ya, Mas ya. Tapi sebelum itu, ini ada yang menarik. Kalau Mas Rio mungkin bisa lihat, ada 2 minyak kita dalam jenis botol dengan perusahaan yang berbeda. Ini perusahaan yang kemudian disegel oleh Menteri Perdagangan dan juga Bareskrim Mabes Polri atas nama PT AEGA atau Arta Eka Global Asia, dan ini adalah perusahaan lainnya. Dari segi warna berbeda ya, Mas ya? Iya betul. Yang ini agak-agak kurang bening ya. Yang ini lebih bening ya kalau kita lihat ya sebenarnya. Tapi sejauh ini pemerintah dan juga aparat menduga ada minyak curah yang kemudian dimasukkan ke dalam merek minyak kita. Kita coba ya, Mas ya. Saya buka 2, Mas Rio nanti buka 2. Ini saya akan coba buka, saudara, masih di segel. Ini takarannya seharusnya 1 liter dan di sini tertera kemasan 1 liter. Kita coba tuang. Ya. Udah, harusnya kurang lah ya. Oke. Bisa dilihat, saudara. Batas 1 liternya di sini, tetapi minyaknya hanya sebatas kurang lebih 850 ml. Artinya kurang dari takaran 150 liter ya? Iya, kurang 150 ml. Ini yang pertama, saudara. Saya akan coba buka yang kedua. Nah, ini berbeda karena ini pouch. Saya dapat informasi, Mas Rio, kalau dari pedagang maupun pembeli yang pouch ini katanya takarannya pas. Tapi kita coba buktikan ya. Kita akan coba buka. Ini pas 1 liter. Lebih malah ya. Ini sudah saya tuangkan semua, saudara, ke dalam gelas ukur dan bisa dilihat betul kayaknya ya perkiraan dari pedagang dan pembeli. Bahkan ini lebih, saudara. Yang harusnya 1000 ml ataupun 1 liter, ini lebih. Sekitar 50-an sampai 100. 50 sampai 100 ml ya. Ini menarik juga, Mas. Bukan hanya kurang tetapi lebih, takarannya lebih ya. Dan lebih bening ya secara kualitas. Betul, dan lebih bening. Kita coba yang lain, Mas. Boleh mungkin Mas Rio buka. Selaku perwakilan konsumen. Ini yang lebih bening daripada yang pertama ya, yang di kemasan botol. Wah, ini lebih parah lagi ya. Lebih, nggak sampai 800 ini. Ini lebih parah lagi. Ternyata ini hanya Kayak 700-an. 700 ml, saudara. Mungkin 750 ml ya. Yang terakhir, boleh Mas Rio. Oke, cek ya. Oke. Wah, ini juga lebih ya. Sama ya. Yang pouch lebih. Yang terakhir, sampel terakhir yang kita punya, takarannya lagi-lagi lebih dari 1000 ml ataupun lebih dari 1 liter. Ini jadi temuan menarik juga, Mas Rio. Artinya fakta di lapangan tidak hanya kurang, tetapi ada yang lebih, Mas. Gimana YLKI melihat hal ini? Sebenarnya kembali lagi ya, itikat baik dari pelaku usaha. Kalau memang dasarnya memang dia mempunyai etikat di buruk dalam hal mengurangi takaran, tentu ini yang sangat kita prihatin. Sebagai konsumen ini merasa dirugikan. Ada sisi harga yang kita bayarkan sebagai konsumen yang padahal kita dapatnya nggak full gitu. Yeah. Kualitas juga perlu dipertanyakan. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga ada bagaimana diatur, bagaimana aturan bahwa dalam memproduksi barang maupun jasa itu harus standar. Standar itu harus secara kualitas dan juga kuantitas. Nah, kita lihat sebenarnya ada 4 di sini ya. Iya. Mana yang bening, mana yang agak sedikit keruh. Nah, itu yang perlu kita lihat bahwa kualitas itu kan juga berdampak pada kesehatan konsumen. Bahwa konsumen sebenarnya mempunyai hak atas keamanan, kenyamanan dan juga keselamatan dalam memproduksi barang maupun jasa. Nah, dalam hal ini juga harus diuji bagaimana apakah ini membahayakan keselamatan konsumen atau tidak. Kita lihat ada kecolongan dari pemerintah sehingga ini terjadi kepada masyarakat. Tentu yang dirugikan kami sebagai masyarakat, sebagai konsumen membeli ada selisih harga yang lebih kita bayarkan kepada pelaku usaha. Dan kita berharap ya hal ini perlu ditindak tegas ya sehingga ke depan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan juga saya pikir pelaku usahanya juga bisa dipidana yang maksimal. Gitu. Kenapa? Iya, sehingga ini kan komoditas yang memang pokok bagi masyarakat yang digunakan sehari-hari ya. Nah, kalau misalkan kayak gini aja dicurangi bagaimana?
ke depan misalnya ketidakadilan bagi konsumen sendiri itu. Yang kita berharap tindakan tegas ini bisa memberikan efek jerah pada pelaku usaha lain untuk tidak bermain-main atas kualitas maupun juga kuantitas. Tapi sejauh ini Mas Rio, apakah sudah ada laporan mungkin dari masyarakat ataupun mungkin YLKI menemukan modus-modus baru Mas dalam praktik curang produksi minyak kita ini? Kalau untuk pengaduan kami secara resmi belum menerima pengaduan, cuma di beberapa tahun yang lalu 2023 kalau nggak salah kita menerima pengaduan, tapi soal harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi. Waktu itu masih harga eceran tertinggi minyak kita kan masih 14.000, tapi waktu itu secara 2 liter itu harusnya 28.000, tapi di konsumen kok 32.000 dia belinya. Nah itu setelah itu belum kita dapat pengaduan lagi dari konsumen. Artinya itu laporan di tahun 2023 dan 2 tahun berselang di tahun 2025 saya masih menemukan hal yang sama Mas. Karena tadi saya ke pasar bahwa ditulis HET-nya kan 15.700, tetapi bahkan modal dari pedagang itu mereka harus membeli 17.000, yang mana akhirnya mereka menjual ke konsumen 19.000. Ini apa yang salah sebenarnya Mas? Nah itu yang perlu bagaimana sebenarnya rantai distribusi ya. Bagaimana ke depan rantai distribusi itu lebih efisien kepada antar pedagang sehingga rantai distribusi yang sangat minim itu bisa memangkas harga harga jual juga, karena semakin banyak harga produksi yang semakin tinggi, maka harga jual juga kepada konsumen makin tinggi. Nah ini kan perlu diedukasi juga, harga eceran tertinggi itu sampai ke tangan konsumen atau sampai ke tangan agen. Gitu. Jangan sampai harga eceran tertinggi ini cuma sampai agen, sedangkan konsumennya beda selisih 2.000, 3.000. Nah itu yang kita nggak harapkan. Bagaimana dari HET itu benar-benar sampai tangan konsumen, dari produksi, distribusi sampai konsumsi, betul yang ditetapkan sekarang 15.700, dan itu harusnya nggak boleh lebih gitu. Ini nggak fair dong. Kalau naikin harga ya naikin harga, tapi nggak ngurangin takaran dong, kita kan sesuai dengan harga yang bayar. Kalau naik dan sebagainya silakan aja bicarakan, kan udah ditentukan harga ecerannya, sudah ada aturannya gitu. Artinya sebenarnya permasalahan sisi produksi itu konsumen nggak mau tahu produksi seperti apa, distribusi seperti apa, yang penting konsumen secara kualitas standar kita sudah mendapatkan barang yang aman, harga yang sesuai gitu. Mungkin yang bisa kita sepakati adalah bahwa fenomena praktik curang minyak kita ini harus dijadikan momentum ya Mas ya bagi pemerintah untuk kemudian mengevaluasi agar sejarah minyak kita dengan tujuan yang baik agar masyarakat dapat mengakses minyak dengan kualitas yang baik, itu juga bisa betul-betul terrealisasi. Terima kasih Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Mas Rio Priambodo. Sama-sama.